Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan gathering dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tingkat Kementerian Agama Kota Semarang. Hari ini apakah Bapak Ibu semua bahagia? Apakah semuanya bergembira? Apakah tadi semuanya sudah menyanyi? Cukup panjang perjalanan kita. Hari ini kita akan melaksanakan gathering. Opo ki gathering? Kira-kira pohung opo kacang? Jadi gathering merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan. Kita sudah lama kenal, sudah lama berkarya dan berkarir di keluarga besar Kementerian Agama. Mestinya kita sudah saling selalu. Kemudian masing-masing dari kita adalah mempunyai tanggung jawab dan tugas. Maka pada kesempatan yang baik ini, panitia Hari Amal Bakti Kementerian Agama menyuguhkan kegiatan yang namanya gathering. Kenapa kok harus gathering? Apakah tidak ada kegiatan yang lain sehingga hari ini kita mengadakan kegiatan gathering? Tentu mempunyai banyak tujuan yang harus kita raih bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah menjadi keluarga besar Kementerian Agama, wabil khusus Kementerian Agama Kota Semarang. Apakah kita sudah merasa satu keluarga? Halo? Apakah sudah satu keluarga apa belum? Apakah sudah pernah berpikir tentang tugas dan tanggung jawab yang tidak pernah panjenengan lakukan? Sing bapak guru, ibu guru mesti mikirin tugas sebagai guru. Yang penyuluh, yang apalagi penghulu berpikir tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh dan penghulu. Tetapi pada dasarnya kita terikat dalam satu keluarga Kementerian Agama yang mempunyai banyak fungsi. Maka guru mempunyai tugas pokok dan fungsi, penghulu dan penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi, tetapi mempunyai satu tujuan bersama, bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maka panitia Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini mengadakan gathering agar kita kembali pada filosofi pelayanan kita. Kita melaksanakan gathering yang pertama tujuannya agar kita bersenang-senang, refresh, ya, sehingga kalau dari rumah banyak sebel-sebelnya, banyak pikiran, apalagi tentu hal-hal yang bersifat negatif, baik merusak badan, merusak pikiran, dan juga merusak masa depan. Maka dengan kita gathering ini, kita refresh agar kita bisa berpikir positif. Nah, dengan refreshing kita bergembira. Mulai dari kita berangkat sudah bernyanyi-nyanyi, ya. Kemudian menikmati perjalanan, ada yang nyanyi, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Nah, tapi semua itu sebagai awal kita gathering agar kita menikmati dan bisa pulang nanti mempunyai jiwa yang fresh, mempunyai semangat baru bahwa kita Kementerian Agama Kota Semarang mempunyai kekompakan yang luar biasa. Baik. Nah, kira-kira kalau gathering ini dilakukan secara
continue atau katakanlah tiap tahun dilaksanakan, kira-kira seneng apa ora? Apa pernah gratis ya? Nah, setidaknya setahun sekali, syukur tiap bulan. Nah, gathering ini agar mempunyai satu semangat bersama, mempunyai satu menggugah semangat kita, maka tentu gathering ini harus menyuguhkan sesuatu yang menggembirakan. Jangan sampai nanti kita di sini jauh-jauh dari Semarang ke Karanganyar ternyata masih menyimpan hal-hal yang tidak anyar, gitu ya, sesuatu yang lama, gitu. Kita perbaharui semangat kita sebagai ASN di Kementerian Agama, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, yang tujuan pertama adalah refresh. Kemudian yang kedua, kami berharap gathering ini menyadarkan kita bahwa kita adalah keluarga besar Kementerian Agama, yang di madrasah, yang di KUA, yang penyuluh, yang di satu atap Kementerian Agama adalah satu keluarga yang sama, tidak ada perbedaan. Kita mempunyai tujuan yang sama. Ada yang bertugas menjadi guru, ada yang bertugas menjadi penyuluh, ada yang bertugas menjadi staf, dan juga ada yang menjadi pejabat melayani Bapak Ibu semua. Jadi perlu kita ketahui bersama, ya, ada saya, ada Pak Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara, ya, yang ada itu bertugas memberikan pelayanan pada Bapak Ibu semua, memberikan fasilitasi agar tugas pokok dan fungsi panjenengan bisa terlaksana dengan baik. Coba, panjenengan tiap bulan menerima gaji, memperoleh tukin atau TPG dan uang makan. Kira-kira mengajukan sendiri pencairannya atau sudah ada yang mencairkan dan memprosesnya? Nah, sudah tinggal rekening disiapkan, melaksanakan tugas dengan baik. Insya Allah kami dan Pak Kasubag TU dan para kasih yang bertugas menyelesaikan. Harapannya tugas tersebut akan terlaksana dengan baik. Tukin panjenengan bisa terbayarkan tiap bulan, apalagi TPG-nya, maka kita harus kerja sama. Tugas yang baik, absensi dikumpulkan sesuai dengan ketentuannya. Hal-hal terkait dengan pengadministrasian insya Allah kami lakukan. Dan saat ini di Kementerian Agama Kota Semarang, yang TPG terutama, ya, tunjangan sertifikasinya sudah diterima tiap bulan atau 5 bulan sekali? Tiap bulan. Kira-kira kepengen ditabung 5 bulan sekali apa 1 bulan sekali? Nah, terima kasih yang punya Bapak Ibu guru dan juga yang lainnya ya. Ini kepenginnya tiap bulan TPG-nya dicairkan. Bahkan ada juga yang kepengin dicairkan 5 tahun sekali tapi di depan. Ya. Nah, kalau 5 tahun sekali di depan ini urusannya bendahara. Nah, tinggal panjenengan kontrak ngangsurnya tiap bulan berapa. Mau pilih mau pakai BPD, mau pakai BSI atau BRI. Jadi itu sertifikasinya dapat dicairkan sampai 5 tahun di depan. Syarat dan ketentuan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi gathering ini selain kita refresh adalah kita membentuk teamwork. Kita sadar kita semua adalah pegawai Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik.
Jadi tidak ada perbedaan. Nah, saya guru, saya tidak bertanggung jawab dan saya tidak peduli dengan tusi yang lain. Maka ya sekarang ini lagi rame dan lagi viral di masyarakat terkait dengan biaya haji. Ya, maka Bapak Ibu guru, penyuluh, penghulu yang bukan pegawai haji pun harus paham apa yang menjadi tugas Kementerian Agama di bidang perhajian. Nah, jangan sampai kita malah percaya, malah nge-share tentang penyelenggaraan haji kita, ya, yang berkonotasi negatif. Maka kita Kementerian Agama, kementeriannya agama-agama di Indonesia. Maka kita harus tahu walaupun itu hanya kulitnya saja. Nah, yang ketiga, tujuan gathering untuk membangun teamwork. Yang ketiga adalah menemukan ide dan inspirasi. Kira-kira ke depan Kementerian Agama kita mau dibawa kemana? Maka tadi sudah disampaikan, ya, besok tanggal berapa Pak Ketua ZI? 13 sampai 15 akan dilakukan penilaian pembangunan zona integritas. Ya, alhamdulillah di Kota Semarang ini Kementerian Agama Kota Semarang juga mengikuti penilaian PNPZI, kemudian MAN 2 Kota Semarang. Gini betul? MAN 2 ada yang ikut nggak? MAN 2 libur. MAN. Kemudian yang lain MAN 1 27. Oke, tanggal 27 penelitian PMPZI dan seterusnya. Nah, pembangunan zona integritas yang sedang kita canangkan agar apa yang menjadi cita-cita kita ini bukan hanya sekedar slogan, cerita, ngomong, tetapi nggak pernah terlaksana. Ya, seperti halnya kita tiap hari ketika apel, minimal pada hari Senin kita apel pagi, kemudian ada pengucapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu mudah untuk diucapkan, tetapi tentu perlu disusun strateginya. Bagaimana kita mewujudkan Kementerian Agama berintegritas, profesionalitas, ya, dan seterusnya. Ada 5 nilai budaya kerja yang harus kita ketahui dan kita laksanakan. Maka pembangunan zona integritas yang sedang disusun, ya, perlu sumbangsih pemikiran serta gerakan Bapak Ibu semua. Maka dari kita masing-masing merubah persepsi dan sikap kita sebagai ASN Kementerian Agama. Karena masih ada juga yang berpersepsi bahwa kalau ASN, PNS mau seharian tidur di kantor, ya, tidak ada kinerja, tetap gajinya tidak dipotong, tukinya tetap dapat. Itu tetap cair. Ke depan akan ada perubahan. Siapa yang giat, siapa yang rajin, siapa yang berprestasi, maka berhak memperoleh tunjangan yang lebih besar. Dan siapa yang semaunya sendiri, siapa yang asal-asalan, maka akan memperoleh tunjangan sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing. Sehingga kalau tidak berkinerja bisa jadi tukinya zong. Bagaimana untuk Bapak dan Ibu guru? Kedepannya tidak ada lagi TPG. Ya, kedepannya tidak ada TPG. Di undang-undang tentang ASN, ya, yang namanya PNS atau ASN itu pertama berhak memperoleh gaji dan tunjangan kinerja, sehingga tidak ada TPG. Maka nanti
ya secara bertahap TPG pun akan dialihkan sebagaimana tunjangan kinerja. Ya, ketika kinerja kita sudah bagus, kita bukan hanya berpikir tentang kinerja, tapi akan lebih jauh bagaimana kita mengembangkan ya remunerasi. Maka proses menuju remunerasi perlu dibangun melalui pembangunan zona integritas. Kira-kiranya kalau kita sudah bekerja baik, layak bagi kita untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, lebih banyak. Tetapi diuji dulu apakah betul kita telah melaksanakan tugas dengan baik, apakah kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Maka tentu salah satu parameter penilaiannya adalah pembangunan zona integritas. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, gathering yang kita laksanakan ya tentu banyak makna yang terkandung. Harapannya gathering yang sudah berapa kali nih dilaksanakan? Sudah ketiga kali? Baru satu kali? Oh, baru satu kali? Oh, sekali? Oke, ya. Maka kalau yang satu kali, maka buatlah gathering ini bermakna dan bermanfaat. Makna dan manfaatnya apa? Nanti setelah kita pulang, besok mulai bekerja ada peningkatan kinerja. Kita lebih fresh, ya. Kemudian yang terakhir bahwa gathering ini kita laksanakan agar keluarga besar Kementerian Agama ini saling mengenal, ya, kemudian tahu posisinya masing-masing untuk membawa Kementerian Agama Kota Semarang ya menuju pada zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Sudah pernah dengar WBK? Halo? WBK. Wilayah bebas dari. Ya kalau bebas korupsi nanti korupsi terus. Bebas dari artinya kita tidak boleh lagi ngutak-atik, main-main anggaran, markup anggaran. Semuanya clear, harus clear. Tidak ada lagi model anggaran di otak-atik, dinaikkan, di markup dan seterusnya. Tapi bagaimana anggaran yang kita miliki baik di madrasah, di Kementerian Agama, di kantor urusan agama melaksanakan anggaran sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Saya kira itulah yang perlu kami sampaikan. Harapannya kita semua hari ini berbahagia melepaskan kepenatan kita selama kita bertugas. Semoga di hari berikutnya kita akan selalu bergembira dan kita tahu bagaimana caranya refresh terhadap kantor kita, ya, kepada institusi kita. Kapan kita butuh untuk bergembira. Maka dari itu, pada hari amal bakti pada tahun berikutnya. Nah ini mungkin baru tahun ini ada hari amal bakti dilaksanakan tidak terpusat di Kementerian Agama. Ada yang di MTS negeri, kira betul? Ada yang di MAN. Hanya sayangnya, ya, yang rawuh belum maksimal. Gitu. Kami berharap bahwa kita keluarga besar Kementerian Agama Kota Semarang ini punya madrasah, ada MAN 1, MAN 2, MTSN 1, MTSN 2, ada MIN dan seterusnya. Mungkin kita sebagai keluarga besar agama yang sudah bertahun-tahun mengabdi di Kementerian Agama belum pernah ke madrasah aliyah atau ke MTS, bahkan mungkin tidak mengetahui seberapa kualitas madrasah kita. Maka kedepannya kami berharap keluarga besar Kementerian Agama tahu tentang kualitasnya, walaupun dia tugasnya jadi penyuluh atau penghulu. Oh, MAN kita, MTSN kita, MIN kita punya
lintas. Ya. Maka dari itu, kira-kira Bapak Ibu Guru, kalau punya sekolah berkualitas, madrasah berkualitas, panjenengan senang apa enggak? Senang. Kepingin enggak berkiprah di madrasah yang berkualitas? Senang. Halo, kepingin enggak madrasah panjenengan menjadi madrasah yang berkualitas? Kepingin toh? Tapi kadang-kadang jadi kepingin ketika dipindah ke madrasah negeri orang gelem. Karena kepingin udah. Nah, maka kami berharap bahwa perdahan. Nah, ini kita lihat semua. Jika kita menguji, saya selaku Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, kapanpun juga harus siap dimutasi. Coba berganti peran. Seandainya panjenengan tugasnya dipindah lintas kabupaten, mau apa enggak? Mau apa enggak? Saya sama siap. Ya. Dari Puringgang ke Semarang. Gitu. Begitu juga kepala madrasah. Maka kalau panjenengan masih satu kota Semarang kecil, katakanlah tantangannya belum seberapa. Artinya masih memberikan pelayanan pada wonge dewi. Gitu. Entah itu di MAN, MTS, atau di MI dan seterusnya. Kami berharap bahwa tugas-tugas yang harus kita emban, kita selesaikan, ya, perlu peran serta dan kesadaran dari semua pihak. Maka jangan lagi ada rasa resisten. Wah, aku kok dimutasi gitu, nggak cocok dengan saya, atau kelihatannya punya dendam atau sengit dengan saya. Tidak. Insyaallah kami berupaya dalam proses mutasi pegawai, guru dan tenaga administrasi lainnya itu dilaksanakan dengan pertimbangan yang baik melalui Baper Jakat, Badan Pertimbangan Pekerjaan dan Kepangkatan pada lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Dan saya telah berpesan, walaupun sengito kaya ngopo harus disisihkan. Kita semua harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Ya, sehingga tidak ada rumusnya karena sengit kemudian kamu tidak saya sukai, sudah apapun nggak berhak mengikuti. Itu tidak boleh. Walaupun sengit apa yang apa, dia berhak memperoleh layanan, berhak memperoleh ya, perlakuan sesuai dengan standar ya pada kementerian. Harapannya dengan demikian ya akan terwujud adanya aparat yang egaliter, ya, tidak kemudian ladaliti, kemudian pilih kasih. Kami berharap kita semua memberikan kesempatan yang sama dan seadil-adilnya. Dan alhamdulillah kami berharap ini terus berlanjut ya. Termasuk juga ada promosi, ada kasih, ada penyelenggara, ada kasubag TU, ada petugas haji. Semua diseleksi dengan ketentuan peraturan yang ada dan kepala kantor tidak mengintervensi. Tidak mengintervensi. Harapannya semuanya punya kesempatan yang sama, punya semangat yang sama, dan ini adalah Kementerian Agama kita semua. Selamat bergathering, semoga kita semua menjadi ASN Kementerian Agama yang terbaik. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam santi santi. Salam santi santi.